Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisila Dan saya Rasya. Kami dari kelompok 1. Video kali ini kami akan menjelaskan teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan teori perkembangan dari Erik Erikson. Erikson menjelaskan bahwa manusia berkembang sepanjang hidup, mulai dari bayi hingga pada usia lanjut. Pada tiap proses perkembangan ini, manusia pasti akan melewati masalah atau konflik psikososial yang harus dilewatinya. Kalau konflik ini bisa dilewati dengan baik, maka kepribadian seseorang akan berkembang secara sehat. Erikson sendiri membagi tahap perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Di setiap tahap perkembangan manusia mempunyai tantangan yang berbeda-beda, tergantung dari usia dan lingkungan sosialnya. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu trust versus mistrust, yang biasanya terjadi pada bayi. Pada tahap ini, bayi mulai mempelajari apakah dunia bisa dipercayai atau tidak, tergantung dari pola asuh orang tuanya. Jika bayi merasa aman dan diperhatikan, maka akan timbul rasa percaya dalam dirinya. Kita masuk pada tahap kedua, yaitu autonomy versus shame and doubt, terjadi pada anak usia 1 hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai belajar mandiri, seperti makan sendiri atau memilih mainan sendiri. Kalau anak diberi kesempatan untuk mencoba, anak akan muncul rasa percaya diri. Tapi kalau anak lebih sering dimarahi, anak akan merasa malu dan mulai ragu pada dirinya sendiri. Yang ketiga adalah initiative versus guilt, yang terjadi pada usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak mulai aktif, rajin bertanya, dan ingin mencoba hal yang baru. Jika inisiatif anak didukung, maka dia akan bertumbuh dengan lebih baik dengan sendirinya. Sebaliknya, jika anak sering dilarang, maka dia akan takut untuk mencoba hal-hal yang baru ke depannya. Sedangkan tahap keempat adalah industry versus inferiority, yang terjadi pada usia anak sekolah. Nah, di sini anak mulai membandingkan dirinya sendiri dengan teman-temannya yang lain. Jika ia merasa mampu dan dihargai, maka akan timbul rasa percaya diri dalam dirinya. Sebaliknya, jika ia merasa gagal, maka akan timbul rasa rendah diri. Tahap kelima atau tahap yang paling sering dibahas yaitu identity versus role confusion pada masa remaja. Tahap ini seseorang mulai bertanya, aku mau jadi apa dan aku ini siapa? Kalau seseorang berhasil menemukan jati dirinya, ia akan mempunyai identitas yang jelas. Kalau tidak, ia akan bingung dengan peran dan masa depannya. Intimacy versus isolation. Ini adalah tahap perkembangan ke-6 menurut Erik Erikson. Biasanya terjadi pada usia dewasa. Nah, di tahap ini orang-orang mulai mempercayai untuk membangun hubungan yang lebih erat lagi, seperti persahabatan maupun percintaan. Ketika hubungan ini berhasil, maka akan terjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Tetapi jika hubungan ini gagal, orang-orang akan merasa kesepian, bahkan merasa terisolasi dari orang lain. Kita masuk pada tahap ketujuh, yaitu generativity versus stagnation pada usia dewasa tengah. Pada tahap ini, orang mulai fokus memberi manfaat, misalnya melalui pekerjaan atau keluarga. Kita masuk pada tahap terakhir, yaitu integrity versus despair pada usia lanjut. Pada tahap ini, seseorang akan melihat kembali hidupnya. Kalau ia merasa hidupnya bermakna, akan muncul rasa puas dan damai. Kalau tidak, bisa jadi akan muncul rasa penyesalannya. Jadi, kesimpulannya, menurut Erik Erikson, perkembangan kepribadian manusia ini terjadi sepanjang hidupnya, dan itu semua tergantung dari hubungan sosial dan lingkungan sekitarnya. Dengan mempelajari teori ini, sekiranya kita bisa memahami dan menghargai perkembangan kepribadian manusia pada setiap orang. Nah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.